Melia Deviani dengan akiranin 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan nilai terbesar dan namanya. Jadi di sini yang pertama itu ada frame ini untuk kita cetak dulu menentukan nilai terbesar dan juara kelas dari n data. Selanjutnya untuk n sama dengan integer ini berguna untuk memasukkan beberapa banyaknya data dan jadi datanya itu integer, terus nanti jumlah si datanya itu yang udah diinput akan disimpan dalam variabel n. Kalau untuk ini tuh mencetak baris baru, selanjutnya ini kita buat ada list A dan list nama. Ini kita buat list A dan list nama ini, di mana list A itu gunanya untuk menyimpan data nilai siswa dan list nama itu berguna untuk menyimpan data nama siswa. Selanjutnya ada ini tuh ada looping for. Looping for ini di mana jumlah siswanya itu sebanyak n. Pada bagian ini juga kita input nama siswa dan dan juga nilai siswanya. Untuk data nama siswa itu kita simpan di variabel B dan bentuk datanya itu string dan akan dimasukkan ke list nama. Selanjutnya, untuk nilai siswa kita simpan di variabel C di mana bentuk datanya itu float. Lalu kita print daftar nilai siswa yang berisi nama dan nilai. Di mana urutannya itu dari yang pertama diinput hingga yang terakhir diinput secara berurutan. Selanjutnya, kita declare list terbesar fungsi buat memasukkan apakah perbandingan dari looping ini tuh udah benar atau belum. Selanjutnya ada looping for. Ini tuh berfungsi untuk memeriksa apakah nilai siswanya itu udah lebih besar dari list terbesar atau belum. Jadi intinya tuh di sini kayak kita ngebandingin data dari nilai ke-1, dari data dari anak ke-1 sampai anak kedua dibandingin. Terus misal yang menang anak kedua. Nah, yang menang ini namanya disimpan di list terbesar. Selanjutnya sampai itu bakalan terus berulang sampai datanya habis. Yang namanya stay di terbesar itu berarti dia yang nilainya itu paling besar. Dan selanjutnya di print di bagian akhir. Selanjutnya untuk juara sama dengan nama I ini itu tuh sifatnya itu kondisional. Jadi bakal berubah atau ngikutin yang nilainya paling gede itu punya siapa. Ini langsung di running aja, Pak. Sebentar. Oke. C masukkan dalam A, B masukkan dalam nama ya. Nama terbesar AI. Gila nih. 3 aja, masukkan banyak. Ya boleh 4. Bebas. Iya, Oke gitu, Mel. Santai dong, Mel. Ini saya nggak nyaman, Pak, di kampus. Kamu di kampus ya, Bang? Saya dari pagi. Oh, di mana Mel posisinya, Mel? Pojokan lantai 6, deket pantry. Itu namanya mojok-mojok sih senangnya. Ya gimana ya, Pak? Ya, kecil, besar, kecil. Eh, Nama lah ini temennya salah mulu lah nih. Ketawa lu ngeliatnya dari tadi tuh. Namanya Amel aja lah ini nih. oh salah nih, salah. Beneran grogi lagi.
berapa Bibi? 100. Oke, sekarang yang nilai tinggi yang tengah. Nilai tertinggi enggak. Ya, oke. Sekarang nilai tinggi ada 2 orang. Jadi disamain atau gimana Pak? Disamain 2 orang nilainya. Dua-duanya tinggi. Nah, ini harusnya dua-duanya keluar kan namanya ya. Iya. Nah, ini PR-nya nanti. Oke, bagus, bagus. Ada yang lain lakukan, Mel, selain ini? Oh, paling ini aja sih Pak, sama yang waktu itu kan yang Bapak bilang tuh kemarin yang tentang M yang kita buat dua list, itunya list A sama Hmm, list B. Yang tukar-tukar gitu, cuman nggak tahu deh itu bisa apa enggak. udah coba belum? Oh, ini kayak gini sih. Yang kayak gini loh Pak. Ya, coba. Langsung di running atau gimana? Coba jelasin dulu. Oh, oke, jadi di situ tuh yang pertama kita buat ada fungsi tukar posisi. Tukar posisi ini, jadi tuh di sini ada tukar posisinya dari list A, list B, indeks 1 dan indeks 2. Selanjutnya itu kita input, masukkan jumlah elemennya dalam list yang akan disimpan dalam N. Lalu di sini kita buat list kosong juga, ada list A dan B. Di sini tuh pengguna diminta memasukkan elemen-elemen itu untuk kedua list sebanyak N kali. Lalu setiap elemen yang akan dimasukkan itu akan ditambahkan ke list A dan B menggunakan append. Append atau append kan nyebutnya? Ya, sama aja udah. Terus, Nah, pokoknya kayak gitu deh. Nah, terus selanjutnya kita cetak list sebelum penukaran. Terus kita masukkan juga indeks yang ingin ditukarnya itu. Lalu kita tukar posisi elemen pada indeks yang diberikan. Selanjutnya kita cetak list setelah penukaran. sebentar, sebentar. Coba dikasih nomor barisnya, Mel. Oke. Oke. Yang baris 2122 buat apa, Mel? Ini itu untuk mencetak si apa kan pas nanti pas di running itu ada bagian kita tuh masukin indeksnya yang buat ditukar ya gitu loh Pak. Oh, maksudnya kamu mau nuker itu ya? Iya, jadi Isi ke nanti di satu sama input kedua ini gitu. ya Oh, gitu. Oke, oke, oke. Coba deh running kalau gitu. bentar Pak ini nggak kelihatan tulisan. Perlu- kayak gitu Pak. Ya, sebentar.
Oh, oke, ya, 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 ya. Oke, ya paham. Tapi beda makna, beda tujuan. Soalnya. Baik, terima kasih. Ada lagi Mel, mau sampaikan? Nah, itu aja sih, Kak. Oke, baik. Coba dilihat coding yang pertama tadi. Bentar ya. Oke. Ya, ya. Ini kan berarti kendalanya kalau ternyata ada dua orang dengan nilai terbesar gitu ya. Maka perlu dicari solusinya nih sekiranya ada dua orang yang nilai terbesar gitu ya. Nah, ini eh, saya ada. Nah, coba gantian Mel, stop share Mel. Ya, ini mirip-mirip. Nanti kalian bisa adopsi ya. Nah ini, misalkan saya punya banyaknya anak, ada 4. Asia, misalkan 67. Ini 75. Lalu Fani 66. Raffi 56. Nah itu ya. Ini satu yang remedial ya. Kalau saya running lagi, lihat miripnya nih ya. Ini apa namanya mirip dengan yang tadi adalah ini ada batas dicari nilai minimal yang bawah. Kalau tadi kan nilai maksimal kan yang dicari kan ya. Ya, daftar ini kecil ya. Nilai kecil di apa namanya? Dilihat dari batasannya rata-ratanya gitu ya. Misalkan di sini saya masukkan Keisha 55. Sorry, salah ya. Oke, sini 4 orang misalkan. Keisha 55. Ini 54. Terus Ika 78. Terus ada Fani 80. Nah, ini. Bayang ya. Jadi kalau tadi kan Amel yang terbesar, lalu ada dua orang nggak bisa. Ini yang terkecil, yang di bawah, gitu kan ya. Ada batas minimalnya dibandingin nilainya dengan rata-ratanya ini. Lalu ada keluar dua orang yang memang di bawah itu. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini. Coba ya. Ya, gampang. Kelihatan jelas? Iya, Kak. Nih, sini ada input. Ini biar ketahuan ada tulisannya.
Ya, ini ada input N, nanti ada nilai kosong di sini. Kalau saya pakainya kosong, Mel, bukan angka 0. Dengan Amel ada angka 0 begini kan. Ini angka 0. Berbeda makna dengan ini. Ya, sama kayak dengan kosong dengan 0 beda kan ya maknanya ya. Kalau saya pakainya kosong begini ya. Lalu ada variabel nilai dengan tipe list, nama, tipe list, dan remed. Remed ini tujuan menampung yang di bawah standar. Nah, dianalogikan ke dalam aplikasinya Amel, berarti nanti ada kayak semacam nilai terbesar atau pemiliknya ditampung dalam satu variabel sendiri. Kebayang? Ya. Kalau ini adalah nomor 5, ya, wadah untuk menyimpan nama-nama yang masuk kategori remedial. Betul ya? Nah, kalau di dalam codingannya Amel, berarti nanti buat satu variabel yang mampu menyimpan nama-nama yang nilai terbesar. Kebayang? Namanya nanti. Totalnya 0, di sini kan nanti ada rata-rata. Ya. Terus di sini ada pengulangan, memasukkan nama seperti tadi kayak Amel. Sama ya, mirip. Ya, di sini masukkan nama ke berapa dan sebagainya. Di sini masuk dalam variabel nama. Ini boleh begini juga, gitu ya. Tadi kan Amel ada variabel B dimasukkan ke dalam yang A tadi ya. List A dan seterusnya itu kan kalau Amel tadi kan. Kalau ini langsung gitu ya. Di sini ada total itu berarti dia menjumlahkan untuk mencari ratanya. Nanti kalau nanti diduplikasi ke codingan Amel yang 12-13 nggak usah nih sebenarnya. Ini yang penting di sini. Nih, ya. Di sini pengulangan dari I sampai N, ya banyaknya data ya. Nah, ini jika, gitu. Nah, nanti di sini yang jadi PR-nya. Amel kan yang terbesar ya, nilainya tadi ya. Iya, Pak. Ya, jadi nanti masukkan nilai terbesar ke dalam nih wadah yang remednya, yang dimasukkan namanya, gitu. Ya, jadi nanti Amel sudah punya nilai terbesar, ada terbesar sama dengan siapa nilainya misalkan nilai, ya berapa lah misalkan namanya apa terbesar berapa gitu ya. Nanti bandingkan dengan terbesarnya ini, gitu ya. Nah, kalau sini misalkan di sini nih. Nah, gini kan? Apa begini? Gimana? Begini atau begini? Bedanya apa? Ayo, bedanya apa kalau ini? Ini sama ini? Ayo, Fani. Sama dengan 2 membandingkan, Mbak. Artinya apa? Kalau kalimatnya begini gimana maknanya? Bacanya gimana? Jika nilai I, terus gimana? Nilai itu Ayo. sama dengan terbesar juga. Ya, ngebandingin. Membandingkan nilai I dengan nilai terbesarnya. Kalau terpenuhi, maka masukkan di sini namanya itu ke dalam yang remed. Gitu ya. Tapi kalau nggak terpenuhi, ya sudah. Nggak dimasukkan. Begitu kira-kira. Kebayang nggak? Mel, kebayang nggak, Mel? Kebayang, Pak. Nah, jadi
pertama kan tadi Amel ini udah oke ya, 7 sampai ini udah oke. Sama kan ya Mel ya. Iya. Nah, nanti terus Amel juga nilai terbesar sudah oke. Gitu kan ya. Terbesar udah oke, ketahuan siapanya. Nah, begitu Amel dapat nilai terbesar lalu bandingkan. Ada pengulangan, melihat isi ya di masing-masing namanya ini sesuai dengan urutannya. Nanti ngebandingin dengan nilai terbesarnya. Yang kalau dimasukkan itu benar sama, itu sama, berarti masukkan ke dalam wadah yang tempat terbesar tadi. Oke, bisa dicoba. Bisa, Pak. Yang lain bisa ngikuti. Coba Amel di-share dulu yang tadi. Jadi prinsipnya kalau dari nomor 2 sampai nomor 11 barisnya itu sama dengan punya Amel. Ini kan baru memasukkan datanya gitu ya. Setelah itu nanti ngebandingkan tuh nilai terbesarnya dan posisi nilainya dan namanya harus sama. Setelah itu baru memasukkan ini untuk mengumpulkan yang terbesar dalam satu wadah sendiri. Setelah itu baru panggil. Kan bagian manggil nih, bagian yang baris 18. Gitu ya. Oke, coba dulu ya. Saya juga nyambil nyoba. Oke. Sudah jam 10 lewat 35, coba sekitar 15-20 menit lah. Coba kira-kira. Kami silakan di share ya, Mel, untuk yang codingan tadi. Debbie lagi di mana, Deb? Sama Pak, di pojokan sama Amel, sama Salsa, sama Lain Kisha. kali kalau pas lagi kayak gini nih, jangan di pojokan. Cari coffee shop, nongkrong. Harusnya gitu ya Pak. Aduh Pak, kita lagi ngirit Pak. Ya, silakan kerja ya. Di perpus ya enak kayak kerjanya ya. Lupa. Hah? Kalau sudah ada yang coba berhasil, langsung di resen ya. Kita coba ya. Jangan ragu, jangan takut salah. Coba aja.
Oke, saya coba ya. Ini ada hasilnya. Saya tadi modif aja dari yang sudah ada. Nih, banyak anak misalkan 4. Keisha, 80. Fani, 89. Debbie, 89. Amel, 80. Tuh, nanti keluar tuh nama yang memang terbesarnya. Kira-kira gitu. Ini saya mengurutkan yang kemarin saya jelaskan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi pertama saya mengurutkan dulu. Jadi setelah data dapat di atas, ini ada 4 inputan, ada Keisha 80, nilainya Fani 89, dia 89, Amel 80. Lalu saya mengurutkan. Nah, ini yang bedanya. Ini kan punya apa namanya? Diurutkan di awal ya, sorry. Udah sama semua ini berarti ya. 80 soalnya, sorry. Ini kan awalnya pertama ngebandingin 80 dengan 89, gitu kan ya. Kan lebih besar. Nih, Keisha sama Fani. Nah, ini ditukar. Fani di depan, Keisha di belakang. Gitu kan? Terus ngebandingin antara si Keisha dengan Debbie. Berikutnya nih, ya. Ini kan nah, menjadi Debbie di depan, Keisha di belakang. Setelah itu kan Keisha dengan Amel hafal 80 kan? Ya sudah, tinggal ikuti terus. Jadi ini sudah mengurutkan terbesar di depan, gitu ya. Nah, terbesar di depan, maka saat saya ngebaca terbesarnya, berarti sudah pasti di sini nilai yang ke 0. Begitu ya. Karena kan for dari 0 mulainya kan ya, sampai N-1. Nah, di sini berarti 89. Nah, ngebaca namanya, karena sudah disimpan dalam satu variabel list tertentu, tinggal manggil aja, gitu kira-kira. Oke, ini codingannya kira-kira. Sama lagi guys. Nah, tadi ya codingannya. Oh iya benar, saya salah ngasih nama. Bentar ya. Ini saya malah masih pakai nama variabel yang tadi ya, masih pakai remed ini. Ya, sampai sini sudah clear kata-kata. Nah, saya tambahkan ini pengurutannya nih, diurutkan. Nah, sampai sini. Ya. Kalau proses ngurutinnya dari 14 sampai ke 18. Yang kemarin saya sampaikan ditukar gitu ya. Tadi kan Amel menukarnya sesuai dengan keinginan inputan. Input 1 sama 2 ditukar gitu kan ya Mel ya. Sesuai dengan maunya kita kan. Nah, kalau ini udah otomatis. Jadi ada 2 di sini. Saya pakai 2 for. Nah, lalu ada 1 if di sini. Ya. Jadi saya bayangkan pertama itu di apa ya? I sebagai variabel untuk pengulangannya sampai N. Lalu ada J, N min I min 1. Jadi kan pasti J-nya itu akan berhenti sebelum batasnya I, karena N min I. Min J gitu ya. Lalu jika NJ nilainya yang diingin diuji
dibandingkan dengan NJ plus 1, nilai sebelahnya. Gitu ya. Jika lebih kecil, maka tukar. Ini tukar nih. Ini proses menukarnya ini. Ya. Jika ini terpenuhi, maka tukar. Jika nggak terpenuhi, biarkan saja gitu ya. Karena kita mau menempelkan nama dengan nilai, maka saat kita menukar nilai, ya tukar juga namanya. Jangan sampai nggak ditukar. Nanti nggak kebawa namanya. Seperti kemarin. Ya. Sampai sini nyambung? Halo? Nyambung, Pak. Ini mulai agak berat ini soalnya. Pelan-pelan. Ya. Iya, Pak. Jadi Susah, ingat Pak. kemarin kata kuncinya adalah kenapa? Iya, Pak. Agak susah. Saya juga kayak masih belum paham. Tapi bingung, Pak. Saya belum paham gimana ya. Kayak masih susah dipahamin gitu, Pak. Iya. Jadi intinya gini. Konsepnya adalah saat kalian punya nilai dalam bentuk list, gitu ya. Kan list nilainya kan ya. Ini kan kalau sederhananya begini nih. Nilai. Ya. 32, 33, 34. Yang 34 ya. 43, 54. Ini ya. Ada nama. AA, BB, CC, DD. Gini ya. Nah, saat kalian punya ini datanya, berarti kan ini otomatis menyatakan kalau AA itu nilainya sama dengan 32, begitu kan? Betul ya? Lalu GB itu nilainya 33. Lalu CC itu nilainya 43. DD nilainya 54. Betul kan? Ya, dituangkan begini. Ini yang tidak boleh lepas. Nggak boleh lepas. Tetap CC itu 43, DD 54. Nggak boleh lepas. Ya. Nah, saat dia nggak boleh lepas, maka yang dilakukan saat menukar nilai, misalkan J sama dengan 1, misalkan. Maka prosesnya di sini nilai 1, ini ngebaca ini ya. Baca ini. Jika nilai J, nilai 1, lebih kecil sama dengan nilai apa? J plus 1. Begitu ya. Jika nilai J1 lebih kecil dari nilai J plus 1. Berarti 1 ditambah 1. Begitu ya. Ini ngebaca nilai yang baris ini nih. Jika nilai 1, karena J sama 1, lebih kecil dari nilai J plus 1. Berarti 1 plus 1 ya. Dengan 2 ya. Oke. Kita lihat nge-refer ke sini. Ke baris 14. Nilai 1. Yang mana nilai 1? Yang mana nilai 1? 33 bukan Pak kalau dimulai dari 0. 33 betul. Gitu ya. Jadi bandingkan nilai 33 dengan nilai 3 berapa? Nilai berapa? Dengan
Dengan 32 apa 43? Dengan siapa Dengan bandingnya? 43, Pak. Dengan 43. Berarti ini yang dibandingkan. Kalau J sama dengan 1, gitu ya. Bandingkan nilai J. Ini nilai 1, berarti nilai 33 bandingkan dengan nilai 43. Langsung J2 aja ya, biar gampang. Nah, gitu. Kalau benar terpenuhi ini lebih kecil, terpenuhi nggak? 33 banding 43. Betul nggak? Syarat yang ini nih. Betul, Pak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Betul ya? Karena dia benar, maka ini terjadi. Berarti nilai 1, nilai 2 akan menjadi nilai 2, nilai 1. Urutannya diputar. Begitu ya? Nah, terus kita ke atasnya. Nah, sebentar, satu lagi lupa. Ini, kalau udah diputar, yang ini dibawa juga. Jangan lupa. Sehingga nanti nah, kalau ini akan menjadi 33,43 menjadi 43,33, betul? Halo? Betul? Betul, Pak. Nah, Betul, kalau Pak. ini menjadi apa? Menjadi apa? BBCC menjadi ini, Pak. CCBB. BBCC menjadi CCBB, Pak. CCBB. CCBB. Nah, gitu kan? Sekarang berarti posisi itunya sebenarnya sekarang isinya nilai itu sama dengan 32, 43, 33, 54. Betul? Ini ditukar nih. Ya, betul? Betul, Pak. Nah, si nama jadi berapa? Jadi gimana? AA, lalu siapa? CC, Pak. CC, BB, BB, DD. DD. Itu kalau dimulai dari J sama dengan 1. Sekarang kita breakdown lagi di sini. J sama dengan 0. 0, 1 gitu kan? 0, 1. 1, 0. Ini berarti 32. 33 jadi 33, 32. Betul ya? Betul nggak? Betul. Betul ya? Terus di sini 0, 1, 1, 0. Jadinya AABB menjadi BB AA, betul ya? Sehingga ini menjadi 33, lalu 32, 43, 54, gitu ya. Terus di sini menjadi BB AA, tetap ini CC DD. Ini yang pertama, betul ya? Terus yang kedua, J sama dengan 1, maka nilai 1, 2, dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang, nilai 1 di sini siapa? Yang dibaca ini atau ini? Yang bawah bukan, Pak? Yang bawah, betul. Karena kan ini beroperasi nih. Jalan, muncullah yang baru, gitu kan? Nah, terus yang dibaca sama si J1,
Yang baru ini susunannya, bukan yang lama lagi. Makanya di sini masih dalam pengulangan kan, masih for kan, masih di sini posisinya kan. Ini kan masih di bawah sini kan, betul ya? Jadi belum beres nih, diulang terus yang ini nih, diulang terus. Maka yang ini sebagai acuan berikutnya. Yang satu nilai 2, berarti di sini 32 banding 43. Gitu ya. Ini berarti 32 banding 43 menjadi 43,32. Gitu. Di sini dari AA CC menjadi CC AA. Sehingga menjadi ini sorry, kembali lagi. Ini ya. Ini kan awalnya begini. Sorry, menjadi begini, berarti yang ditukar apa? 32 dengan 43, berarti di sini 33. Ya. 43, 32, 54. Di sini BB. Lalu di sini 43 itu CC. Ini AA. Ini DD. Terus lanjut lagi. C sama dengan 2. Gitu kan? Terus di sini 2 dengan 3 gitu kan ya? Terus 2 dengan 3, 3 dengan 2. Lihat. 2 dengan 3. Berarti sama dengan siapa? 32 sama 54, Pak. Betul, ini. Ini berarti sama dengan ini kan? 32 dengan 54 menjadi 54 dengan 32. Di sini 2 dengan 3, 3 dengan 2. Ya, menjadi AA dengan DD menjadi DD dengan AA. Susunannya menjadi ini 54, 54, ini 32. Di sini DD, di sini AA. Nah, terus ada nggak J3? Ada nggak J3? Hmm? Enggak ada ya, Pak. Kenapa nggak ada? Karena di Karena nilai itu 4-nya nggak ada, if, Pak. Kenapa? Pan? Apa Raffi? karena itu kan if nilai J-nya kurang dari nilai J plus 1 ya. Jadi di bubble short-nya J plus 1, Pak. Kayak gitu nggak sih? Batasannya ini. Batasannya ini. N-nya berapa tadi? N-nya berapa? 4 tadi. Lainnya 4 ya? 4 dikurang I. I-nya 1 kan? I-nya 0 kan? Ya. Berarti di sini, ini kan menjadi N-nya itu N4. Berarti 4 dikurang 0 dikurang 1. Sama dengan 3. Gitu kan? Berarti sebenarnya ini for-nya for 0. Di sini 0. Ini aja ya. 0 sampai berapa di sini? Sampai berapa di sini? Sampai 3 ya, Pak? Sampai 3. 3 sebenarnya. Ya. Jadi 0, 1, 2. Hanya J sampai dengan 2. Udah beresin. Jadi ini nggak ada. Gitu kan?
Nah, terus ngeluping lagi, berarti kan J-nya habis nih. Selesai kan? Di sini. Lalu masukkan lagi I-nya sama dengan 2, berarti pengulangan. Dari 0 sampai di sini 2. Di sini berapa jadinya? 2. Jadi ini kalau di breakdown, yang ini akan muncul ininya 3, lalu ada lagi J sama dengan 0 sampai, ini kan J sama dengan 2 ya. Nih. Yang ini untuk I, gini kali ya. Nah, gini. I sama dengan 0. Betul ya? Nih, sampai sini. Tuh, gitu ya. Terus lanjut lagi. I sama dengan 1. I sama dengan 1. Nah, kalau I sama dengan 1, berarti batasannya yang J itu kan 2 ya. Itu kan ya. Kalau 2 berarti cukup sampai sini aja nih. J sama dengan 0. Dan J sama dengan 1. Gitu kan? Ya. Terus ini berulang kan kerjaannya nih. Sama kayak tadi di atas. Gitu. Terus. I sama dengan 2. I sama dengan 2. Si J-nya berarti berapa? Ini 2. Ini 1. Berarti 1 ya? Gitu ya? Berarti hanya di ini. Betul ya? Oke? Terus I sama dengan I sama dengan 3. Gimana kalau sama dengan 3? Ini 3, lalu? Ayo. Nol jadinya. Betul. Berarti ada nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Selesai berarti di situ. Oke, bisa dipahami? Jadi proses ini sebenarnya kalau di breakdown jadinya ini nih. Panjang nanti sebenarnya nih. Nah, ya, pertukaran tadi ditukar-tukar-tukar, nanti hasilnya bisa untuk melihat siapa yang terbesar atau terkecil. Nah, kalau terkecil gimana? Tinggal ganti aja ininya menjadi ini. Gitu kan? Terkecil di depan. Terkecil di depan kalau yang tadi. Kira-kira gitu penjelasan sederhananya. Nah, dari sini kalau saya ganti ya. Simum. Oh, udah ada ya. Nah, ini nggak boleh ya. Max ini adalah nama variabel, nama fungsi di nama sintak di Python maksimum. Jadi nggak boleh pakai max. Tapi kalau ini boleh. Ya, ada max. Ini. Ya, dari sini ya. Nah, tadi saya nyoba tuh.
Kalau ini jadi nilai terbesar, oke. Kalau terkecil, nilai, kan nilai paling ujung ya. Betul ya? Jadi keberapa tuh nilainya? Nilai ketiga, Pak. Nilai ketiga. Kalau saya masukin gini bisa nggak ya kira-kira? Ayo, bisa nggak kira-kira? Coba ya. Berarti means pen. Oh, sorry. Bikin baru lagi ya. Gitu ya. Tambahin di sini means. Mungkin nggak? Ini nilai kecil berarti means. Kita coba ya. Mau nggak ya? Nah, tuh. Oh, namanya masih kosong. Kenapa namanya masih kosong? Benar kan ya? Kecilnya benar 32. Oke. Lalu terbesarnya 45. Nilai terbesarnya adalah, kok ini belum urut ya? Ada yang salah nih berarti nih. Ini 45, D sama F. Oh, ini benar nih. Kenapa ini ya? Bentar. Kenapa ini nggak jalan? Tadi begini bukan ya? Pak, apa sih? Pak, oh, ini nggak jalannya kenapa ya? Tadi jalannya. Bisa ngebaca kok. Oh, ini sudah benar begini. Ada yang salah sedikit di sini. Oh, ini kayaknya. Terbesar itu ini. Nilai I. Ya, kayaknya ini nih sintaknya masalahnya. Coba ya, saya hilangkan dulu ini. Mau nggak ya? Ya. Oke, nanti saya cari ya. Ini ada kesalahan sedikit.
Kira-kira begitu penjelasan untuk apa namanya pemaknanya. Oke, sampai sini untuk pertanyaan. Kali ya. Ya, ini kesalahan. Bisa cari kesalahannya. Oke, sampai sini. Cukup jelas untuk mengurutkan. Ya. Nah, nanti mengurutkan itu akan kepake di yang statistik ya. Ya. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu itu mengurutkan dulu, baru menghitung statistiknya. Mau nyari min, median, kuartil, dan sebagainya itu pakai diurutkan dulu dari tunggalnya, baru bisa dicari deskriptifnya seperti apa gitu. Gitu. Oke, cukup jelas? Amel bisa, Amel? Diikuti Amel? Bisa, Pak. Oke, sekarang saya share codingan yang tadi. Silakan perbaiki, tapi nyari nilai terkecilnya. Tadi kan saya belum beres tuh, ya. Bagi nilai terkecilnya. Siapa nilai terkecilnya? Tentukan dia apa namanya? Misalkan ada berapa orang terkecil dan sebagainya, gitu ya. Seperti tadi mirip terbesarnya. Oke, saya share dulu di sini. Di grup aja ya, share-nya. Pak, Ya, saya tadi udah nyoba yang nilai rata-rata, maksimal sama minimal, yang max sama min. coba, Fani. Tapi nggak pakai bubble sort gitu Pak, nggak diurutin. Jadi misalkan, sebentar Pak, saya setting. Coba, gimana, Fani? Sebenarnya ini sama kayak penyebab emak. Jadi dinilai itu list kosong dulu, terus nama, terus for i in range 1,n+1, terus ini str karena buat input nama mahasiswa ke i, jadi ini akan mahasiswa ke 1, kedua, ketiga bertambah, terus b-nya float, terus ini buat masukin nilai mahasiswa dari yang pertama di a itu, terus pakai append, terus print nama, terus ini ada buat tabel pemisah, jadi nama di sini, terus nilai di sini, terus variant range, terus ini jadi nama i, tabel pemisah nilai i, terus jumlahnya sama dengan 0, tadi kan Bapak total sama dengan 0 juga sama, terus situ for i in range 0,n, terus jumlah sama dengan jumlah plus nilai i, ini untuk mencari nilai rata-rata, jumlah per n, terus KKM-nya itu bebas, jadi saya masukin sesuai sama yang user mau, terus print KKM, KKM, terus di sini pakai if nilai kurang dari KKM, maka tidak lulus dan harus remedial. Terus pakai for lagi buat looping, terus if lagi untuk menentukan nilai i kurang dari KKM, terus jadi print nama diperoleh dengan nilai berapa, terus else-nya dia remedial, tidak remedial dan dinyatakan lulus karena nilainya itu lebih besar sama dengan KKM. Terus print nama diperoleh dengan nilai terus print maka nilai rata-rata mahasiswa adalah ini pakai mean karena rata-rata, terus di sini ST nama nilai dat index max nilai sama min nilai ini untuk mencari nama mahasiswa yang tertinggi. Jadi nilai yang tertinggi sama nilai yang terendah.
Terus di sini print akhirnya, maka nilai terbesar diperoleh oleh nama yang tadi dicari siapa yang tertinggi nilainya, terus dengan nilai maks nilai. Yang nilai terkecil juga seperti itu. Di Oke, run gitu, sebentar. Pak. Sebentar. Berarti coba kasih nomor baris dulu, Fani. Oke, berarti di baris 29230 itu melihat nama keberapa gitu ya dari si apa namanya, ini nama mana ST-nya tadi? Iya, ST ini Pak. mana? ST sama dengan nama. Iya betul ya. Jadi melihat di apa namanya, di dalam variabel list yang nama itu, yang nomor 3 ya, itu yang keberapa sesuai dengan nilainya gitu ya, indeksnya keberapa gitu ya. Misalkan nilai maksimum itu ada di indeks ketiga, maka mencari nama orang yang ketiga gitu ya maksudnya ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Oke, silakan dijalankan coba. Empat aja. 4, Silakan bebas namanya. Nilai juga bebas. 78, tinggi 80, bola 74, jika 70. Nah, terus KKM-nya misalkan 75 ya, Pak. Kan 75, terus dinyatakan tidak lulus dan harus remedial. Vela diperoleh dengan nilai 74, jika 70, terus Oke. lulus dan tidak remedial, Siska 78, Indi 80. Maka nilai rata-rata mahasiswa semuanya itu 75,5. Nilai terbesarnya itu diperoleh sama Indi dengan nilai 80. Terus terkecilnya Cika dengan nilai 70. Nah, sekarang kalau dia terbesar ada 2 orang gimana? Bisa nggak kebaca? Ya, masukkan 5 orang, ada 2 yang terbesar. Bebas namanya. Siska 90. 90. Ya, Indi 90. Sisi saya di bawahnya itu. Coba ke bawah. Salah satu doang sih, Nah, Pak. iya, ini yang harus ditampung, Van. Hmm, Yang kita mau nanti efeknya ke ini, ke modus nanti. Kan kamu nanti kalau statistika itu ada modus, median gitu kan, min kan. Nah, nanti kita perlu menampung si angka yang sama. Nah, ini sedikit lagi nih, Van, sedikit lagi. Van ini tinggal membuat yang tadi seperti yang dilakukan. Nah, ini karena kurang satu ya. Coba lihat codingannya. Nah, ini kan ada yang remedial. Oh, ini nggak ditampung, Van. Van ini nggak menampung nama-nama yang remedial dalam satu wadah sendiri. Van ini hanya membuat daftar yang di bawah KKM dengan yang di atas KKM. Ini kan ya, ini hanya mendaftar, tidak menampung. Jadi kalau data dipanggil, nggak bisa dihitung nih ada berapa yang remedial, ada berapa yang nggak remedial. Nyambung ya? Ini sudah oke, tinggal nambah sedikit. Pani sudah bisa membuat daftar siapa saja yang remedial. Baru daftarnya aja. Tapi belum ditampung dalam satu tempat yang bisa dihitung berapa orangnya, ya berapa orangnya gitu ya. Yang kita perlukan nanti berikutnya untuk yang modus adalah ada berapa banyak yang nilainya 80.
Kan gitu kan ya? Kan kalau data Iya. statistik, kalau misalnya 80 ada 2, 80 ada 2 frekuensinya kan? Nah, itu yang kita perlukan di dalam yang sorting tadi ini. Gitu ya. Jadi kalau dibilang nih berarti baru tahap 1, tahap berikutnya adalah menampung hasil perhitungan yang di bawah KKM berapa orang, yang di KKM berapa orang. Ya, dalam tampungan tadi. Ya, ini udah oke, tinggal nambah sedikit lagi, bisa modifikasi lagi. Oke, terima kasih Fani. Terima kasih, Pak. Good. Oke, lanjut ya. Ada lagi yang mau berbagi? Jadi sudah oke tuh, Fani. Yang mau berbagi silakan. Tidak? Baik. Sekarang coba dikembangkan. Tadi kan me saya belum nge-share ya codingannya ya. Codingannya filenya namanya apa? Sorting. Ya, sorting. Sorting dan terbesar. Oh ya, benar. Saya share dulu ya. Nah, ini ya. Astagfirullahaladzim. Kok salah nge-share? Untung nggak kelamaan. Yes. Nah, oke, coba dilihat. Jadi grup ya. Mau dicek. Oke, sudah diterima filenya. Silahkan modifikasi nilai terkecilnya. Terbesarnya biarkan saja. Terkecilnya silahkan dicoba. Nanti kalau sudah bisa 1 orang ketemu, masukkan kalau nilai terkecil 2 orang. Gitu ya. Bisa nggak codingannya keluar? Oke. Menurut Snit ya. Sekarang jam 11.30. 11.45 saya rasa sudah ada yang respon gitu ya. Saya juga sambil mengerjakan. Silakan.
Ini Pak, ini saya pakai yang sebelumnya punya Amel. Saya sini nambahin untuk mencari nilai terbesar. Di sini saya masukin dalam list buat nampungnya nantinya. Untuk nilai terbesar sama terkecil saya sama saya masukin di dalam list. Terus ini ada print untuk nilai terbesar sama nama yang diraihnya. Ini juga untuk nanti print namanya. Yang bawahnya untuk yang nilai terkecil ya Pak. Nah, sebentar. Terbesar nama for i. Coba yang 33 for i-nya di enter. Dimasukin ke dalam aja. Masukin Ke sana, ke pojok. F-nya yang hilang ya. Lalu if-nya itu setelah range itu ada titik 2 kalau nggak salah setelah for in range. sintaksnya error Pak. Kalau pakai titik 2, tadi saya udah coba. Oh gitu. Iya. Makanya Kalau saya lagi masukin ke dalam listnya langsung. Ya, kembalikan langsung ya, kembalikan dari awal. Berarti masih ada sama dengan berarti itu. Kembalikan ke awal aja berarti. Berarti itu masuk dalam Ini Pak, dia masuk dalam list sama ini Pak. dengan Ya, ya, sama sama dengan dengan ini itu. ya. Ini saya tutup pakai listnya itu. Oh iya, oke. Ya. Oke. Ya, Saya run ya Pak. tanya lah. Ya. Untuk banyaknya siswa itu udah 5. CC 90. DD. FF. Ini Pak. Untuk rata-ratanya itu udah 79,4. Untuk yang remedial itu ada DD sama FF, kata nilainya di bawah rata-rata. Untuk nilai terbesar itu ada 2, yaitu AA sama CC, itu dengan nilai 90. Untuk yang nilai terkecilnya itu ada 2 juga, yaitu DD sama FF dengan nilai 65. Oke. Boleh ini. Boleh. Jadi menggunakan dimasuk dalam satu list ya. Sesuatu terbesarnya. Lalu iya, boleh nggak apa-apa. Ya, Pak. Oke, terima kasih Ryan. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik. Di drive-nya itu tugas yang sekarang itu apa ya? Bentar. Cek dulu ya. Ya, masukkan yang pekerjaan tadi ke dalam tugas ketiga. Gitu ya. Ya, benar. Tugas ketiga ya. Jadi nanti apa namanya? Yang tadi kalian lakukan, terbesar, terkecil itu masukkan tugas ketiga disertai dengan labelnya gitu ya. Oke? Sampai sini pertanyaan? Saya mau nanya Pak, masalah Silakan, tugas itu Debbie. berarti gimana Pak? Jadi tugas yang tadi itu, yang tadi Ya, ditambah itu dimasukin ke tugas. iya, yang tadi kalian kerjakan itu masukkan ke dalam itu langsung bisa. Ya. Jadi banyak cara untuk menyelesaikan, silakan di-upload ke tugas 3 menggunakan labeling terbesar gitu. Jadi kalian nggak perlu bikin lagi karena yang ini udah dibahas nih, tinggal di-upload aja ke dalam drive yang tadi gitu ya. Oke. Ada lagi? Saya nanya Pak, berarti tugasnya itu yang tadi yang cari nilai terbesar sama terkecil, bukan yang Iya, betul. bukannya yang Iya. mengurutkan ya Pak? Ditambah mengurutkan, diurutkan dulu lalu terbesar kecil. Oh, soalnya tadi saya nyoba Pak ya, sambil diurutkan gitu. Cuman hasilnya itu dia pakai hasil nilai yang terbaru Pak, bukan nilai awal ya Pak. Iya, betul. Nah, tinggal cari caranya aja gimana caranya coba. Bisa kok.
Oke, Pak. Ada triknya kok. Tadi saya udah nyoba, berhasil. Ya. Oke. Ya, justru jadi tugas makanya supaya bisa berlari terus ya. Oke, ada lagi? Bapak izin tanya, ingin memastikan sih Pak. Berarti tugasnya itu cuma nambahin yang codingan Bapak itu aja? Ya, mengurutkan, lalu cari terbesar terkecilnya setelah namanya. Gitu ya. Oke, baik, Pak. jelas? Nah, Pak, nanti ya, silakan. sebentar, Pak. Sayang. Berarti ngurutannya itu bukan nilai doang, sekalian sama namanya juga. Ya, betul. Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, silakan disiapkan buat nanti hari Rabu ujian, gitu ya. Apa namanya? Materinya algoritma dan terkunci pada terakhir mungkin condition atau for ya, pengulangan. Tapi nggak banyak itu, ya. Logaritm dan mungkin Python, karena Python udah masuk yang sederhana ini, ya. 2 soal, Pamet 2 soal jadi 4 soal. Jadi baru berapa Pamet, nanti mungkin lihat soal dari Pamet ke Pamet. Sedikit soalnya udah cukup, ya saya nggak usah nambahin soal, gitu aja kayaknya sih. Nggak usah banyak-banyak lah, yang penting Python sama logaritmnya ada untuk yang UTS. Oke, cukup ya? Baik Pak, berarti untuk ruangan nanti akan saya cari dulu di GHA lantai 4 dulu ya Pak? Koordinasi dengan kelas sebelah aja Debbie dulu ya. Dengan Oke ketua Pak. kelasnya ya. Oke, kalau misalnya hari Rabu itu ternyata nggak dapat ruangan, hari Kamis gak apa-apa berarti Pak? Iya betul, Kamis gitu ya. Jam 10 aja samain ya. Oke, baik Pak. Oke. Cukup ya. Silakan berlanjut latihan lagi yang belum selesai lanjut selesai biar nanti bisa siap nanti di UTS gitu ya. Cukup, terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Pak.